Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan penilaian induk kami pada perusahaan BUMN yang mana itu adalah PT PLN atau perusahaan listrik negara. Kami hanya beranggotakan 3 orang. Yang pertama, saya Ajan Muhammad Furqon dengan NIM 1883052. Yang kedua, Septiana Putri Asari dengan NIM 188305255 dan Muhammad Guntur dengan NIM 188305253. Kami hanya beranggotakan 3 orang karena kedua orangnya itu tidak mau kerjasama dengan kami, sehingga ya terpaksa kami tidak mengikutkannya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Yang pertama adalah profil perusahaan. Profil perusahaan mencakup visi dan misi dari perusahaan, yang mana perusahaan kami adalah PLN. Lalu untuk visi PLN yaitu diakui sebagai perusahaan kelas dunia yang bertumbuh kembang, unggul, dan dipercaya dengan bertumbuh pada potensi insani. Lalu untuk misi PLN itu adalah yang pertama, untuk menjalankan bisnis kelistrikan dan bidang lain yang terkait berorientasi pada kepuasan pelanggan, anggota perusahaan, dan pemegang saham. Yang kedua, menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Yang ketiga, mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi. Dan yang keempat, menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan. Lalu untuk riwayat singkat PLN, yang pertama, PLN lahir di abad 19 yang mana itu masih diduduki oleh Belanda, yang mana itu bukan pabrik listrik melainkan pabrik gula dan teh yang mendirikan pembangkit tenaga listriknya sendiri. Lalu tahun 1942 sampai 1945 karena Belanda menyerah kepada Jepang sehingga Jepang mengambil alih. Setelah itu dan di tahun 1945 karena Jepang menyerah kepada Sekutu sehingga perusahaan yang tadinya diambil Jepang dari Belanda sekarang diambil oleh Indonesia. Lalu tanggal 1 Januari 1961 jabatan listrik dan gas diubah menjadi BPU PLN. Lalu tanggal 1 Januari 1965 didirikanlah PLN dan PGN. Lalu pada tahun 1972 sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 17, status PLN ditetapkan sebagai perusahaan listrik umum listrik negara dan sebagai pemegang kuasa usaha ketenaga listrikan atau PKUK dengan tugas menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum. Lalu untuk slide berikutnya yaitu visi dan misi PLN, yang mana untuk visi PLN yaitu diakui sebagai perusahaan kelas dunia yang bertumbuh kembang, unggul, dan terpercaya dengan bertumbuh pada potensi insani. Sedangkan untuk misi PLN ada 4. Yang pertama, menjalankan bisnis kelistrikan dan bidang lain yang terkait berorientasi pada kepuasan pelanggan, anggota perusahaan, dan pemegang saham. Yang kedua, menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Yang ketiga, mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi. Dan yang keempat, menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan. Lalu untuk sejarah meningkat PLN berdiri di abad 19 yang mana itu adalah pabrik gula dan teh, yang mana pabrik gula dan teh ini mendirikan tenaga listrik sendiri untuk keperluan perusahaan mereka. Lalu tahun 1942 sampai 1945 pabrik teh dan gula ini diambil alih oleh Jepang, dan pada tahun 1945 pabrik ini
diambil alih oleh Indonesia. Lalu pada tanggal 1 Januari 1961, jawatan listrik dan gas diubah menjadi WPU PLN. Lalu tanggal 1 Januari 1965 didirikanlah PLN dan PGN sebagai pengelola tenaga listrik dan gas negara. Lalu tahun 1972 sesuai peraturan pemerintah nomor 17, PLN ditetapkan sebagai perusahaan umum listrik negara dan sebagai pemegang kuasa usaha ketenaga listrikan, yang mana tugasnya untuk menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum. Seiring dengan kebijakan pemerintah yang memberikan kesempatan pada sektor swasta untuk bergerak dalam bisnis energi listrik, maka di tahun 1994 status PLN beralih dari perusahaan umum yang menjadi perusahaan bersero dan juga sebagai PKUK dalam menyediakan listrik bagi kepentingan umum hingga sekarang. Kita masuk ke kategori pertama, yaitu kategori sistem elektronik. Yang pertama, untuk nilai investasi sistem elektronik yang terpasang, kami milih lebih dari 30M. Kenapa lebih dari 30M? Ya karena investasi perusahaan ini untuk sistem elektronik itu banyak, atau untuk jual, untuk membelinya itu lebih banyak. Dan karenanya itu untuk total anggarannya juga lebih dari 10 miliar untuk tahunan. Lalu untuk kewajiban untuk peraturannya itu kami menggunakan peraturan atau standar nasional, belum standar internasional. Lalu untuk keamanan kami tekniknya menggunakan kriptografi sesuai standar industri, dan kriptografinya itu tersedia secara publik atau dikembangkan oleh perusahaannya sendiri. Untuk jumlah pengguna sistem elektronik, kami milih lebih dari 5.000 pengguna, karena ya dilihat dari perusahaannya pasti penggunanya itu bisa lebih, atau bisa dibilang seluruh 10 elemen masyarakat. Lalu untuk data pribadi yang dikelola sistem elektronik, kami memilih data pribadi yang memiliki hubungan dengan data pribadi lainnya. Lalu tingkat klasifikasi atau keputusan proses yang ada di sistem elektronik, kami memilih untuk sangat rahasia, sehingga tidak boleh atau tidak ada orang atau sembarang orang yang boleh untuk mendapatkan keamanan informasi dari perusahaan tersebut. Lalu untuk dampak dari kegagalan sistem elektronik, itu kami milih tidak tersedianya layanan publik skala nasional atau membahayakan pertahanan keamanan negara. Kenapa? Karena ya jika perusahaan ini sistemnya gagal, maka dampak kepada skalanya itu, dampaknya itu bukan satu area tapi nasional, dan juga kena membahayakan karena dari dampak itu sendiri, karena gagal sehingga bisa para pembobol bisa masuk. Untuk potensi kerugian atau dampak negatif dari sistem punya keamanan informasi sistem SE, yaitu mengakibatkan gangguan operasional sementara, tidak membahayakan, dan kerugian finansial. Ya, karena pasti perusahaan sudah membuat tim untuk menangani kasus-kasus jika terjadi insiden tersebut. Dan untuk slide selanjutnya, silakan.
Selanjutnya adalah kategori tata kelola. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor 1 Tahun 2011 tentang penerapan tata kelola perusahaan yang baik pada badan usaha milik negara tersebut dibagi menjadi 5 prinsip. Yang pertama, transparansi atau keterbukaan informasi, yaitu keterbukaan dalam melakukan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material yang relevan mengenai perusahaan. Yang kedua, accountability, yaitu kejelasan fungsi pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana dengan secara efektif. Yang ketiga, responsibility atau penanggung-jawaban, yaitu kesesuaian atau kepatuhan di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat. Yang keempat, independensi atau kemandirian, yaitu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sehat. Yang kelima, fairness atau kewajaran, yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak stakeholder atau pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan. Oke, untuk slide berikutnya yaitu pengelolaan risiko yang baik. Di sini saya hanya bisa mencantumkan 4 saja untuk ancamannya. Yang pertama, kebakaran dan kegagalan sistem. Kedua, data korup. Ketiga, data dicuri atau dihack. Dan yang keempat, alat perusahaan dicuri. Nah, untuk kebakaran dan kegagalan sistem, kami punya beberapa penanganan. Yang pertama, melakukan perkiraan biaya dari kemungkinan jika terjadi kegagalan atau kebakaran atau musibah yang terjadi di perusahaan, sehingga perusahaan tidak perlu memikirkan secara instan biaya yang harus dikeluarkan jika terjadi musibah di perusahaan tersebut. Lalu untuk data korup, kita melakukan backup data secara rutin, tidak cuma sebulan atau seminggu, tapi harus 24 per 2 hari. Lalu untuk data dicuri atau dihack, kami melakukan penanganannya yaitu dengan membuat sandi dengan pihak yang terpercaya. Pihak yang terpercaya itu ya pihak-pihak yang membuat sandi atau pihak software engineer yang dipercaya oleh perusahaan. Lalu untuk alat perusahaan dicuri, kami hanya bisa untuk masang CCTV jet tutup perusahaan, tapi ini seharusnya ada tambahan dengan menambah penjagaan satpam di setiap sudut atau penjagaan satpam lah. Selanjutnya, kategori kerangka kerja. Kategori kerangka kerja ini meliputi aturan-aturan yang perlu dipatuhi oleh para pekerja terkait pengamanan data dan informasi di lembaga PT PLN. Di sini ada 14 aturan-aturan. Yang pertama, memahami tingkat kerahasiaan informasi. Yang kedua, memperhatikan lingkungan sekitar dan media pada saat membahas hal-hal yang bersifat rahasia. Yang ketiga, insan PLN harus memahami dengan bijak tujuan dan sasaran kerja. Yang keempat, menghormati hak-hak kepemilikan informasi perusahaan lain dan memenuhi semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah hak kepemilikan informasi. Yang kelima, tidak ikut dalam proses pengambilan keputusan apabila terdapat potensi konflik of interest. Yang keenam, tidak memanfaatkan jabatan untuk memberikan perlakuan istimewa kepada keluarga, kerabat, kelompok, dan anggota legislatif maupun calonnya. Yang ketujuh, tidak menduduki jabatan yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan dan dilarang
menurut peraturan perundang-undangan. Yang ke-8, dilarang memanfaatkan dan menggunakan hak cipta perusahaan yang dapat merugikan kepentingan atau menghambat perkembangan PLN. Yang ke-9, tidak dengan sengaja turut serta dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa di PLN. Yang ke-10, melindungi data informasi dan dokumen perusahaan yang bersifat rahasia sejak dibuat hingga perumusannya. Yang ke-11, melaporkan dengan segera kepada pimpinan saat mengetahui adanya penyalahgunaan data, informasi, dan dokumen perusahaan yang bersifat rahasia. Yang ke-11, memiliki kepedulian yang tinggi, ikut bertanggung jawab, dan memiliki inisiatif yang tinggi untuk saling membantu dan memecahkan masalah. Yang ke-13, tidak melakukan transaksi atau menggunakan harta atau aset perusahaan untuk kepentingan pribadi, golongan, dan keluarga. Yang ke-14, terakhir, tidak terlibat langsung dalam pengelolaan perusahaan, pesaing, atau perusahaan mitra kerja atau calon mitra kerja lainnya. Untuk kategori selanjutnya yaitu kategori pengelolaan aset. Ini kami memberikan 6 aset. Yang pertama yaitu PC server, hard disk, router, telepon, dan fax. Untuk PC server sendiri kami menggunakan mereknya HP, modelnya Z420, server HP ProLiant, hard disknya Seagate Barracuda ES atau WD Raptor. Untuk router Asus RT AC86U, untuk telepon D-Link DPH120 SE, untuk faxnya Panasonic KXFT501. Untuk lokasinya, untuk denahnya, ini saya mikirkan untuk ruangannya yaitu ada di lantai 2. Ini untuk tangga naiknya di sini. Lalu tempat istirahatnya ada di tengah-tengah, diberikan ventilasi yaitu jendela 2, dapur 1 di kanan saya, lalu di sampingnya yaitu ruang ganti alat. Lalu di dekat tangga yaitu ada ruang sekretaris, yang mana di ruang sekretaris ini ada aset yaitu fax dan telepon. Lalu di ruang operator itu asetnya PC server. Lalu ruang penyimpanan hard disk asetnya yaitu hard disk Seagate. Sedangkan untuk aset server yaitu ada di ruang server dan juga ada PC server di ruang server. Kategori teknologi. Yang pertama adalah PLN Mobile. PLN Mobile adalah aplikasi mobile untuk menghubungi PLN. Jadi tidak mesti menghubungi call center 123. Lalu ini juga bisa untuk mengetahui seberapa besar tagihan listrik dan info mengenai pemadaman listrik. Lalu Smart Meter. Smart Meter adalah meter digital untuk mencatat konsumsi listrik secara real time. Lalu data pencatatannya dikirim ke PLN dan koneksi internet dan bisa diakses juga konsumen. Selanjutnya Robolai. Robolai adalah robot alat pembersih sampah layangan. Robolai bisa menjalankan tugas membersihkan benang dan layang-layang serta kotoran lain yang berada di saluran udara tegangan tinggi, sehingga arus listrik bisa disalurkan dengan lancar dengan cara di remote yang dikendalikan dari bawah saluran udara tegangan tinggi. Selanjutnya adalah EAM, Enterprise Asset Management. Sistem EAM membantu pengelolaan aset. Penerapan EAM yang baik dapat memperpanjang umur aset seperti memanajemen aset dan yang lainnya. Selanjutnya VPN. VPN bersifat private sehingga tidak semua orang dapat mengakses suatu data, melainkan hanya orang-orang tertentu saja. Ini tentu diperlukan oleh sebuah perusahaan PLN agar server yang berada di PLN hanya bisa diakses oleh orang-orang yang bisa dipercaya. Backup.
apabila data PLN berada di server, diretas, dan yang lebih baiknya lagi dirusak oleh peretas, tentu PLN harus siap siaga, seperti mempunyai backup datanya untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan seperti ini. Selanjutnya provider. Provider sangat dibutuhkan untuk PLN. Ini dibutuhkan bagi PLN karena PLN harus siap sedia selama 24 jam. Oleh karenanya dibutuhkan sebuah provider yang jaringannya bisa membackup sistem agar jaringan bisa terjaga aman selama 24 jam. Selanjutnya adalah kategori suplemen. Ini adalah pihak ketiga. Yang pertama adalah Microsoft. Microsoft ini untuk menyediakan OS. Batasan untuk Microsoft adalah tidak boleh mengakses internal perusahaan sehingga cukup sebagai kontrak penjual dengan pembeli. Selanjutnya NordVPN. VPN ini untuk memberikan privasi jaringan. Batasan untuk NordVPN adalah dia tidak boleh menembus jaringan VPN yang digunakan oleh perusahaan PLN untuk melihat dokumen atau informasi penting perusahaan PLN. Selanjutnya YCAB adalah Yayasan Cinta Anak Bangsa. YCAB ini menargetkan pelanggan listrik 900 volt ampere dan 1300 volt ampere prasejahtera sebagai penerima keringanan. Batasan untuk YCAB adalah mereka memang diperbolehkan untuk mengakses informasi pelanggan. Namun YCAB dilarang untuk mengakses informasi perusahaan PLN karena YCAB hanya bertugas untuk membantu meringankan pelanggan membayar jasa PLN. Selanjutnya bank. Dengan bank kita akan menjadi mudah untuk membayar rekening tagihan listrik karena bisa dilakukan di berbagai ATM. Batasan untuk bank adalah mereka tidak diperkenankan mengakses data pelanggan jasa PLN karena bank hanya diberi batasan seperti mengakses nomor meter dan nama pelanggan. Selanjutnya Panasonic. Panasonic sebagai penyedia mesin fax. Batasan untuk Panasonic adalah mereka tidak boleh mengambil informasi yang berada di dalam mesin fax, seperti dokumen-dokumen yang berada di dalamnya. Selanjutnya D-Link. D-Link sebagai penyedia telepon. Batasan untuk D-Link adalah mereka tidak boleh menyadap telepon perusahaan PLN untuk kebutuhan informasi apapun seperti mengetahui berapa telepon yang sudah menghubungi PLN dan yang lainnya. Selanjutnya HP Hewlett Packard. HP ini sebagai penyedia server. Batasan untuk HP adalah karena PLN menggunakan produk HP sebagai ruang server perusahaan PLN, maka mereka tidak diberikan izin untuk melihat informasi penting yang disimpan di server, seperti identitas pengguna dan informasi perusahaan. Selanjutnya Telkom. Telkom sebagai penyedia jaringan. Batasan untuk Telkom adalah mereka tidak boleh membaca informasi melalui jaringan yang disediakannya, dan itu pun harus dalam keadaan private. Selanjutnya CP Yapindo. CP Yapindo sebagai supplier atau pemasok listrik. Batasan untuk CP Yapindo adalah mereka hanya ditugaskan untuk memberikan supplier listrik untuk meningkatkan efisiensi dan juga bertanggung jawab apabila ada masalah dalam keterlambatan komponen instalasi dalam produksi alat. Jadi hanya itu saja. Dia diberikan wewenang untuk mengakses server PLN untuk mengakses informasi penting perusahaan. Ya, sekian itu saja dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.